Gue sempet nunggu beberapa menit, berharap ada suara lanjutan. Nggak ada. Akhirnya, gue beraniin diri buat keluar kamar. Halo guys, balik lagi bersama gue Rohmadi. Dan pada video kali ini gue akan bacakan lagi kisah-kisah mistis yang dikirim oleh subscriber gue nih guys. Nah, jadi kejadian ini nyata yang dialami oleh subscriber gue ya, yang dia bagikan ceritanya ke gue dan akan gue bagikan kepada kalian semua. Nah, buat kalian yang mau membagikan cerita horor atau mistis kalian, bisa kalian komentar di bawah dan nanti gue akan kirimkan link untuk membagikan ceritanya. Oke guys, gue di sini akan bacain lagi ya guys ya. Dan subscriber gue ini namanya Siska. Dia kirim cerita ini dari daerah Prabu Muli. Nah, jadi dari daerah Prabu Muli, Sumatera Selatan. Kejadian ini terjadi sekitar awal tahun 2023 guys. Waktu dia baru dapat kerja. Nah, jadi untuk memutuskan tinggal sendiri di sebuah rumah kontrakan kecil, nggak jauh dari tempat kerjanya. Oke, jadi seperti itu ya. Gue akan langsung masuk ke ceritanya guys. Akan gue bacakan. Bang, awalnya gue ngerasa bisa aja tinggal di situ. Rumahnya emang sederhana, tapi cukup buat gue sendiri. Ada satu kamar, ruang tamu kecil, dapur di belakang, sama kamar mandi di samping dapur. Lingkungannya juga nggak terlalu rame, malam hari cenderung sepi, apalagi setelah jam 10 malam. Awalnya gue malah suka suasana tenang bang. Sampai akhirnya kejadian itu mulai dari satu persatu guys. Nah, jadi kejadian apa nih guys ya, buat penasaran aja nih. Malam pertama yang aneh itu gue inget banget. Hari itu gue capek banget habis kerja jam setengah 1 malam. Gue masih bangun, rebahan sambil main HP bang. Lampu kamar nyala, pintu kamar gue tutup tapi nggak dikunci. Di luar gelap, cuma sedikit cahaya dari lampu ruang tamu. Tiba-tiba dari arah dapur gue dengar suara piring jatuh. Kencang banget bang, kayak satu rak jatuh semua. Gue langsung duduk, jantung gue langsung deg-degan. Awalnya gue mikir, paling kucing lagi. Nah, berarti di sini dia pernah mengalami hal tersebut, tetapi diakibatkan dengan hewan ya guys ya, yaitu kucing atau peliharaannya. Nah, di sini soalnya kadang ada kucing masuk lewat ventilasi belakang. Nah, dijelaskan juga nih sama dia. Selanjutnya dia cerita juga, tapi yang bikin aneh bang, setelah suara itu langsung sunyi, gak ada suara apapun lagi. Biasanya kalau kucing pasti ada suara gesekan atau lari. Ini enggak bang, sepi banget. Gue sempet nunggu beberapa menit, berharap ada suara lanjutan. Nggak ada. Akhirnya gue beraniin diri buat keluar kamar. Lanjut dia jalan nih, pelan-pelan. Gue buka pintu sambil ngintip ke arah dapur. Gelap. Gue jalan pelan, nyalain lampu dapur, dan di situ gue langsung merinding. Semua piring masih rapi di tempatnya. Wow. Nggak ada satupun yang jatuh, nggak ada yang berubah, padahal suara tadi jelas banget bang. Gue berdiri di situ beberapa detik bengong sambil ngerasa kayak ada yang salah. Tapi gue coba positive thinking, mungkin cuma halusinasi karena capek. Tapi sejak itu gue mulai ngerasa nggak nyaman. Malam berikutnya kejadian lain muncul lagi. Sekitar jam 1 lewat, gue udah matiin lampu kamar. Mau tidur, tiba-tiba gue dengar suara langkah kaki dari ruang tamu. Pelan, tak, tak, tak. Kayak orang jalan tanpa sandal. Gue langsung melek, diam, dengerin, langkah itu jelas banget bang. Dari ujung ruang tamu, makin lama makin deket ke arah kamar gue. Padahal gue tinggal sendirian.
Gue langsung narik selimut, tapi mata gue tetap terbuka. Langkah itu terhenti tepat di depan pintu kamar gue. Dan pelan-pelan pintu kamar gue yang gue tutup tadi kebuka sedikit. Bunyinya krek. Bunyi engselnya kedengaran jelas di tengah sunyi. Gue langsung kaku, gak berani nengok ke pintu. Tapi dari posisi gue bisa ngerasain kalau pintu itu terbuka. Dan ada sesuatu di sana. Gue pura-pura tidur, nahan napas, dan di situ gue ngerasa ada yang berdiri di depan pintu, ngeliatin gue. Lama banget. Waktu rasanya kayak berhenti, sampai akhirnya kasur gue tiba-tiba turun di bagian kaki. Dan pelan, kayak ada yang duduk. Beratnya kerasa banget bang, gue langsung merinding dari kepala sampai kaki. Gue pengen teriak, tapi suara gue nggak keluar. Badan gue kaku, dan di situ gue ngerasa ada yang mendekat ke arah gue. Pelan. Sampai akhirnya ada hembusan napas di telinga gue. Dingin, dan bisikan itu muncul, "Masih bangun ya?" Suaranya pelan banget, serak, dan bukan suara orang yang gue kenal. Air mata gue langsung keluar. Gue cuma bisa baca doa dalam hati berulang-ulang. Nggak berani buka mata, nggak berani gerak. Beberapa menit yang rasanya kayak berjam-jam. Akhirnya tekanan di kasur itu hilang, pelan. Kayak yang duduk tadi, berdiri lagi. Langkah kaki itu muncul lagi, keluar dari kamar. Tak, tak, tak. Dan pintu tutup sendiri. Pelan, krek. Besok paginya, gue langsung keluar rumah lebih cepat dari biasanya. Gue cari ibu kontrakan, pas gue cerita, dia cuma diem. Mukanya langsung berubah, dan dia bilang pelan ke gue, yang sebelumnya juga sering digituin. Gue langsung tanya maksudnya apa, dan dia cerita. Dulu sebelum gue ada, cewek yang tinggal di kamar itu. Dia juga tinggal sendirian, dan katanya dia meninggal di dalam kamar. Gak ada yang tahu berhari-hari. Sejak itu beberapa penyewa sering mengalami hal aneh, terutama di malam hari. Dan yang paling sering ditemenin di kamar. Oke guys, di sini Siska bilang setelah kejadian itu dia cuma bertahan beberapa hari ya guys ya. Setiap malam dia selalu ngerasa diawasi. Dia juga ngomong kadang pintu kamar kayak ada yang dorong pelan. Kadang ada suara napas di dekatnya padahal dia sendirian. Akhirnya dia mutusin pindah kosan guys, dan mungkin kosan yang lebih aman ya guys ya. Tapi yang bikin gue merinding bang, sampai sekarang katanya kalau dia lagi sendirian, terutama pas mau tidur, dia masih sering ngerasa kasurnya turun sedikit di bagian kaki, kayak ada yang duduk dan nunggu dia sadar. Kemungkinan Siska ini dia itu diikuti ya guys ya. Jadi waktu dia pindah kosan, di sini dijelaskan sama dia juga, waktu dia tidur itu kasurnya masih terasa kempes, masih ada kayak ada orang yang duduk di kasurnya guys. Kemungkinan apakah Siska itu diikuti ya guys ya, atau dia tidak bisa lepas dari arwahnya wanita yang meninggal di kamar tersebut. Wow, sangat merinding juga guys ya, gue bacanya aja kepala gue sampai merinding guys. Sangat shock juga ya, karena pengalaman ini dia ceritakan secara nyata, bukan karangan. Dia ngomongnya pengalaman dia waktu tahun 2023 di Prabu Muli waktu dia kerja guys ya. Jadi dia itu ngontrak sendirian atau ngekos. Oke, mungkin itu saja kita bacakan
kisah horor dari subscriber gue. Jadi buat kalian yang mau bagi-bagi cerita horor atau mistis kalian, silahkan kalian komentar saja di video ini atau klik link yang ada di deskripsi ya untuk membagikan cerita-cerita atau kisah horor kalian yang kalian alami secara nyata guys. Oke guys, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga berkomentar, dan jangan lupa buat kalian itu support Mimin ya, atau support saya supaya saya semangat lagi untuk membacakan kisah cerita horor yang dibagikan oleh subscriber gue. Oke, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya guys.